Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agi Dedi Syafik dengan NIM 444324004 dari kelas 2A ingin mempresentasikan mangrove, hutan mangrove. Mangrove adalah vegetasi khas pesisir tropis dan subtropis yang tumbuh di daerah pasang surut terdiri dari berbagai jenis pohon dan semak yang tahan terhadap air asin. Umumnya ditemukan di muara sungai. Muara sungai itu ciri-cirinya tanah berlumpur dan tergenang, air cocok untuk akar napas seperti permatoropor dan akar kunjang khas mangrove. Air payau yang kombinasi salinitas menengah mendukung pertumbuhan berbagai spesies mangrove itu yang kedua. Dan selanjutnya proses sedimentasi tinggi sungai membawa lumpur dan bahan organik yang menjadi sumber nutrisi. Fungsi mangrove di muara sungai menahan erosi dan abrasi pantai, menyaring alami limbah dan polutan dari sungai, tempat pemijahan bagi banyak jenis ikan dan udang. Ancamannya alih fungsi lahan, polusi dari limbah rumah tangga, penebangan liar. Nah, selanjutnya ada teluk. Ciri-cirinya perairan tergenang, teluk umumnya terlindung dari gelombang laut besar, membuatnya ideal untuk akar mangrove yang sensitif. Airnya lebih asin dibandingkan muara sungai karena pengaruh laut yang dominan. Tetapi tetap bisa ada variasi salinitas. Tanahnya yang berlumpur atau berpasir halus mendukung pertumbuhan akar mangrove. Fungsi mangrove di teluk melindungi garis pantai dari abrasi, penyerapan karbon yang sangat baik, habitat biota laut seperti ikan, moluska, udang, dan kepiting. Ancaman dan solusi, ancamannya itu konversi laut, polusi laut, tambak ilegal, wisata tak terkendali. Solusinya zonasi pelindungan, reboisasi, pendidikan masyarakat, dan pengelolaan berbasis komunitas. Contoh kawasan mangrove di Teluk Indonesia ada di Teluk Banten, Teluk Balikpapan, dan Teluk Benoa. Selanjutnya ada pantai berlumpur dengan ciri-ciri seperti lunak, lumpur halus, dan endapan organik dapat mendukung sistem perakaran mangrove seperti akar tunjang dan akar napas. Perairan tenang dan gelombang kecil umumnya dapat di pesisir yang terlindung dari gelombang besar. Sedimentasinya tinggi dan salinitasnya bervariasi. Manfaatnya menahan abrasi pantai, mencegah erosi, sumber mata pencaharian masyarakat lokal, menyaring limbah alam dari darat sebelum mencapai laut. Ancamannya konversi menjadi tambak atau perkebunan, penebangan liar, pencemaran limbah industri dan rumah tangga. Upaya pelestariannya menanam ulang, edukasi dan pelibatan masyarakat, perubahan zona perlindungan. Ciri-ciri mangrove ada tahan terhadap kadar garam yang tinggi. Kadar garam membuang garam. Spesies seperti Avicennia memiliki kelenjar garam di daunnya yang bisa mengeluarkan garam. Penyaring garam seperti Rhizopora menyaring hingga 90%, menyimpan garam di jaringan tertentu. Beberapa mangrove menyimpan di daun tua, menggugurkan daunnya dan membuang kelebihan garam. Selanjutnya akar bernapas atau permatoropora untuk mengambil oksigen. Mengambil oksigen dari udara bebas karena tanah tempat tumbuh tidak cukup untuk menyuplai oksigen, membantu penapasan akar tanah yang cukup lumpur dan air, menstabilkan pohon dan tanah lunak. Selanjutnya ada akar tunjang yang kuat menopang. Akar tunjang adalah akar tumbuh miring atau horizontal dari batang tanah lalu menjalar ke tanah dari bawah lalu menjalar ke tanah, membentuk struktur seperti menopang, mirip kaki-kaki. Fungsi akar tunjang menopang
batang pohon agar tidak tumbang, menahan erosi, menjebak sedimen, meningkatkan penyerapan. Selanjutnya ada buah dan biji. Jenis-jenis mangrove itu ada Brezipora atau bakau. Besar buahnya seperti pensil atau Probopagul, Avicenna spp, akar napas, Topora dan daun hijau keparakan, Sonarataria, akar napas seperti tabung buah mirip manggis, Bruguiera, akar tunjang bunga seperti lonceng. Fungsi dan manfaat mangrove menahan abrasi dan erosi. Abrasinya seperti pengikisan daratan oleh gelombang laut terus-menerus, erosi pantai, kehilangan tanah pesisir akibat arus laut, pasang surut atau badai. Peranan mangrove, akar mangrove menjebak sedimen, menghalangi energi gelombang, mengurangi dampak angin dan banjirop. Penyerapan karbon dan membantu mitigasi perubahan iklim. Itu yang kedua. Karbon biru adalah karbon yang menyerap disimpan oleh ekosistem seperti pesisir, seperti mangrove, padang lamun, rawa, pasang surut. Tempat pelindungnya biota laut, perlindungan dari predator. Akar mangrove yang rapat menjadi tempat persembunyian bagi ikan, tempat pemijahan dan sumber makanan, tempat tinggal satwa darat. Contohnya itu ada ikan bandeng, kakap, glodok, bertelur, tumbuh besar, udang dan kepiting menatap di lumpur berkembang biak, dan burung mencari dan berburu ikan. Sumber ekonomi masyarakat seperti kayu, madu, dan hasil laut, tempat wisata, edukatif dan ekowisata. Ekowisata mangrove adalah kegiatan wisata berbasis alam yang bertujuan untuk menikmati keindahan hutan mangrove sambil belajar tentang fungsi ekologinya. Ancaman terhadap mangrove, alih fungsi tambak tradisional atau intensif, pemukiman perumahan, kawasan pelabuhan, penebangan liar adalah aktivitas menebang pohon mangrove secara ilegal, pencemaran limbah plastik, perubahan iklim, dan kenaikan permukaan air laut. Upaya pelestarian mangrove, rehabilitasi, dan penanaman hutan mangrove. Rehabilitasi sendiri proses pemulihan hutan mangrove yang rusak. Edukasi dan kampanye di lingkungan, proses memberikan pengetahuan dan penanaman masyarakat, peraturan zonasi dan pesisir. Mangrove diatur berbagai peraturan pemerintah untuk menjamin kelestariannya, kolaborasi pemerintah, LSM, dan masyarakat lokal. Nah, kasusnya contoh kasus sukses rehabilitas mangrove di Indonesia, Teluk Benoa, mangrove Wonorejo, Surabaya, dan mangrove di Demak, Jawa Tengah. Kesimpulannya, mangrove sangat penting bagi ekosistem pesisir dan kehidupan manusia, perlu dijaga dan pelestariannya secara bersama-sama. Tindakan kecil seperti tidak membuang sampah di pantai bisa berdampak besar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.